Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafrizal Bagus Firmansyah, Manajemen Universitas Cyber Asia, jurusan S1 Akuntansi PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu materi dalam mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, di mana pada saat ini saya sedang menjalani ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Dalam penugasan mata kuliah tersebut, diminta untuk memilih salah satu topik pada pertemuan 1 hingga 15 untuk dijadikan bahan sebagai ujian akhir semester. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi terkait strategi supply chain. Materi ini cukup menarik minat saya karena mempelajari mengenai bagaimana strategi dalam memproduksi hingga mendistribusikan suatu barang hingga konsumen akhir. Definisi supply chain adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan dari pemasok bahan baku hingga pelanggan atau konsumen akhir yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan dan meminimalkan biaya operasional. Jadi di sini berbagai aktivitas mulai dari pemasok hingga konsumen akhir itu dijelaskan di dalam kegiatan supply chain. Pentingnya strategi supply chain bagi pemasok maupun konsumen. Berikut ini merupakan alasan pentingnya strategi supply chain. Yang pertama yaitu untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profit. Dalam hal ini, produsen yang memproduksi suatu barang tentunya harus memaksimalkan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang, sehingga akan tercipta profit yang tinggi. Kedua, mempercepat waktu respon ke pasar. Hal ini berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan suatu barang hingga ke pasar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentunya pelanggan akan memilih barang dengan harga yang relatif murah. Jadi strategi supply chain ini sangat penting untuk diperhatikan agar pelanggan mampu mendapatkan kepuasan atas suatu barang. Yang berikutnya yaitu membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. Jenis-jenis strategi supply chain. Yang pertama yaitu lean supply chain. Strategi ini berfokus pada efisiensi dan meminimalisasi pemborosan. Jadi perusahaan atau produsen sangat menitik beratkan pada efisiensi dan meminimalkan pemborosan dalam memproduksi suatu barang. Strategi berikutnya adalah agile supply chain. Agile supply chain sendiri merupakan jenis strategi yang responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Jadi produsen ini eh, adaptif dalam memahami permintaan pasar sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan. Strategi berikutnya yaitu hybrid supply chain yang merupakan gabungan dari lean and agile. Jadi selain berfokus pada efisiensi dan meminimalkan pemborosan, perusahaan juga responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Dan strategi berikutnya yaitu sustainable supply chain
yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Komponen utama strategi supply chain yaitu yang pertama adalah perencanaan dan forecasting. Kedua, pengelolaan persediaan. Yang ketiga, transportasi dan distribusi. Yang keempat, kolaborasi dengan pemasok. Dan yang terakhir, teknologi dan digitalisasi menggunakan AI atau blockchain. Perencanaan sendiri sangat penting dalam melaksanakan strategi supply chain. Tentunya tanpa perencanaan tidak akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang hingga dapat memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, tantangan terkait supply chain. Ada beberapa tantangan terkait supply chain. Yang pertama yaitu ketidakpastian permintaan pasar. Hal ini tentunya akan sangat membingungkan bagi pemasok. Mengapa? Karena permintaan pasar senantiasa berubah-ubah. Tentunya produsen juga sangat memikirkan bagaimana caranya tetap untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu gangguan rantai pasok. Karena pandemi, situasi geopolitik yang tidak menentu, jadi faktor-faktor eksternal ini merupakan suatu tantangan yang harus diantisipasi oleh para pemasok. Yang ketiga yaitu keterbatasan kapasitas dan biaya logistik. Terjadinya peningkatan biaya logistik tentunya membuat pemasok harus berpikir dua kali dalam memproduksi suatu barang dan eh, mengantarkan barang tersebut hingga ke pasar. Yang terakhir yaitu perubahan teknologi dan tren keberlanjutan. Untuk strategi keberhasilan supply chain, yaitu yang pertama integrasi end-to-end antar mitra. Kedua, visibilitas data real time. Ketiga, manajemen risiko dan diversifikasi pemasok. Dan yang terakhir, otomasi dan inovasi teknologi. Kesimpulan materi tersebut yaitu supply chain strategi sendiri merupakan strategi untuk mendistribusikan barang dari pemasok hingga ke konsumen akhir yang bertujuan untuk menekankan efisiensi, adaptif, dan berkelanjutan. Tujuan terakhir adalah untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.